Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Tanya Koh Rio ya. Jadi gue pengen bikin satu episode di YouTube pribadi gue di mana gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara langsung dari kalian semua ya. Dan ini adalah episode pertama dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah gue buka waktu itu di poll question di Instagram story pribadi gue. Dan ini udah masuk 3 pertanyaan di mana 2 dari 3 itu adalah dari tim Rio dan gue yang suruh nanya. Jadi sebenarnya waktu gue buka poll question di Instagram itu cuma satu orang doang yang nanya. Nanti kita akan lihat siapa yang nanya dan pertanyaannya apa. Jadi kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya seputar dunia bisnis, digital marketing, seputar personal development ya, atau tentang anak muda zaman sekarang gitu ya, kalian bisa langsung aja tanya, bisa by DM atau kalian bisa lewat TikTok, komen di Instagram gua, apapun itu kalian bisa, nanti gua akan bikin di episode-episode selanjutnya gitu ya. Oke, so hari ini kita akan menjawab 3 pertanyaan ya, yang tadi 2-nya itu dari tim Rio sendiri ya, jadi dari personil tim Rio sendiri. Jadi gua paksa mereka untuk bertanya sebetulnya waktu itu ya, tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga usaha ya. Jadi kita, karena ini adalah episode pertama dan memang belum banyak orang-orang yang mungkin pengen nanya-nanya sama gua gitu, mungkin masih meragukan ya, takutnya nanya-nanya Rio ngapain sih, dia aja nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya memang sebenarnya gue di sini bukan berusaha untuk menceramahi atau mengajarkan gitu, tapi gue pengen sharing tentang opini gue, tentang pendapat gue, tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan gitu ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama dulu ya, yaitu dari salah satu personil tim Rio menggunakan akun fake-nya ya, atas nama BXMXDXY. BMDY kali ya maksudnya. Ya, pendapat kakak tentang fintech. Ya, fintech. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu fintech, mungkin fintech itu adalah financial technology ya, di mana terdapat gabungan antara dua industri, yaitu industri financial dan juga industri teknologi, yang mana gue juga udah pernah bahas di video YouTube gue sebelumnya, yaitu mengenai pinjol waktu itu ya. Nah, tapi fintech ini nggak cuma tentang pinjol doang ya, fintech ini sangat luas ya, ada sebutannya peer-to-peer lending dan lain sebagainya. Intinya adalah menggabungkan dua industri antara finansial dan teknologi ya. Nah, apa pendapat gue tentang fintech ya? Menurut gue, fintech itu sangat bagus. Menurut gua itu adalah satu penggabungan industri yang menurut gua sangat tepat, sangat cocok gitu ya, karena seperti yang kita tahu bahwa financial atau keuangan itu adalah satu part dari kehidupan manusia yang sangat tidak bisa dipisahkan gitu ya dari kehidupan sehari-hari. Dan gua udah sering banget ngomongin ini, dan gua juga sering membicarakan tentang keuangan atau financial literacy atau edukasi finansial di YouTube atau di Instagram atau di TikTok gua gitu. Nah, makanya menurut gua financial ini adalah suatu bagian dari kehidupan manusia yang sebenarnya penting banget tapi masih jarang diajarin gitu ya. Penting karena sehari-hari kita hidup menggunakan uang dan kita harus ngerti nih gimana sih cara uang bekerja, sebenarnya uang tuh apa sih dan lain sebagainya ya. Nah, tapi itu nggak ada hubungannya di sini, tapi penggabungan antara finansial dan teknologi ini menurut gua sangat memudahkan ya, sangat memudahkan kehidupan manusia gitu, karena faktor finansial itu adalah bagian besar dari kehidupan manusia, dan dengan adanya teknologi, ditopang dengan teknologi, kehidupan manusia itu jadi jauh lebih mudah, jauh lebih gampang gitu ya. Nah, contohnya paling gampang itu yang seperti gue jelaskan di video sebelumnya ya, video ini ya, bahwa zaman dulu untuk pinjem uang ke bank itu susah banget ya. Kalau misalkan kalian adalah generasi yang lebih tua, mungkin di atas generasi milenial gitu, pasti mungkin udah ngerasain ya, mau pinjem uang ke bank buat buka usaha, buat cicil rumah, buat cicil mobil gitu ya. Mungkin untuk beberapa orang itu sangat sulit gitu, karena banyak step-stepnya, prosedur-prosedurnya, banyak hal-hal yang dibutuhkan ya, verifikasi yang dibutuhkan gitu. Jadi finansial dan teknologi ini sangat memudahkan, istilahnya memudahkan proses dari peminjaman uang tersebut ya. Tentu aja juga ada resiko-resiko yang datang dengan adanya kemudahan teknologi ini ya, yang seperti gue bahas di video-video sebelumnya. Nah, tapi menurut gua, ke depannya setiap ada perubahan, setiap ada improvement dari suatu bidang atau suatu industri, itu pasti di awal itu pasti ada kegagalannya terlebih dahulu, pasti ada flaws-flawsnya, pasti ada mistake-mistake-nya gitu. Tapi ke depannya menurut gua semua akan
makin improve, makin diperbaiki ya. Seperti contohnya misalkan mobil listrik. Mobil listrik pada saat awal dibuat, pada saat awal diperkenalkan ke masyarakat, itu pasti ada aja kesalahan-kesalahan kecilnya. Tapi yang terpenting adalah tujuan dari dibentuknya mobil listrik itu jangka panjangnya adalah baik, dan kedepannya akan terus diperbaiki, akan terus dibenahi sehingga bisa mencapai kondisi yang perfect atau kondisi yang kita idealkan gitu. Jadi menurut gua fintech ini of course it's a very good combination, dan menurut gua sangat memudahkan kehidupan manusia. Jadi it's good, tapi memang di keadaan sekarang ini masih banyak kesalahan-kesalahan, ya mungkin ada yang minor, ada yang mayor juga, kesalahan-kesalahan yang harus dibenahi, harus diperbaiki ke depannya. Tapi kalau misalkan ini udah mateng, konsepnya udah mateng, pelaksanaannya udah mateng, segala macam, menurut gua ini adalah satu industri yang akan menjadi sangat besar ya. Dan ketika industri menjadi sangat besar, opportunity di dalamnya juga menjadi sangat besar gitu. Contohnya, kita nggak perlu susah-susah lagi kalau misalkan mau buka usaha gitu ya. Kalau sekarang kan banyak banget mungkin dari teman-teman yang terkendala dengan permodalan pada saat ingin buka usaha, nggak ada modal atau mini modal gitu ya. Sedangkan usaha yang mau dibuka mungkin membutuhkan modal yang besar gitu. Of course ini solve a lot of problem juga. Jadi it's a good thing actually. Terus pertanyaan yang kedua dari @irfanpakep ya. Nah ini kameramen yang ada di belakang kamera ini sekarang ya. Ini pertanyaannya mau nanya, apakah analisis statistik penting untuk bisnis kecil atau hanya untuk bisnis besar aja? Ya, jadi analisis statistik ya, yang dimaksud dari analisis statistik ini mungkin ya, kalau saya baca dan analisa ya, adanya analisis terhadap data-data ya dalam suatu perkembangan bisnis gitu. Misalkan jumlah penjualan, jumlah customer, ya kayak gitu ya, bener ya Mas ya? Oh ya, betul ya. Nanya dulu ya. Oke, so of course, analisis statistik itu adalah hal yang sangat penting untuk bisnis kecil. Ada hal yang sangat penting. Nah, justru ini adalah salah satu hal yang sering kali sangat diremehkan oleh bisnis-bisnis kecil gitu. Nggak ada datanya, nggak pernah nyimpen data, nggak pernah nyimpen data customer, nggak pernah nyimpen data produk, nggak pernah nyimpen data apapun lah, penjualan, total customer per setiap tahunnya, terus habis itu nomor telepon customer, terus habis itu jumlah transaksi per ini, per jumlah total uang, apa sih namanya, jumlah rupiah dalam setiap transaksi, misalkan satu transaksi 2 juta gitu ya. Nah, gunanya apa? Membaca data-data tersebut ya, supaya kita bisa tahu nih, apa yang perlu dikembangkan lagi dari bisnis kita ya. Contohnya misalkan, jumlah transaksi kita ternyata banyak nih, 200 transaksi per hari misalkan, tapi jumlahnya kecil-kecil. Ya misalkan sehari satu transaksi cuma 10.000. Oke, berarti apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa improve di gimana caranya supaya satu transaksi itu bisa lebih banyak volumenya atau uang yang dikeluarkannya oleh si pelanggan gitu. Misalkan kita buat promo bundling ya kan. Kita buat promo bundling, beli 2 jadi 15.000 atau beli 3 jadi 30.000 apa segala macam. Jadi ketika orang beli itu jumlah volume transaksinya itu lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling simple. Atau misalkan customer kita ternyata banyak kan dari daerah Jakarta. Berarti apa? Kalau kita analisa, oh ternyata customer kita dari 100 orang 98 adalah orang Jakarta. Berarti kita masih bisa mengeksplor daerah-daerah lain lagi tuh. Berarti banyak daerah lain yang belum tereksplor sama kita nih, yang masih bisa menjadi calon potensial customer gitu. Nah, itu gunanya membaca data ya. Gunanya memiliki data adalah supaya kita bisa menyusun strategi yang efektif dan efisien, yang tepat untuk bisnis kita sendiri. Karena setiap bisnis itu permasalahannya pasti berbeda, dan solusi untuk masing-masing permasalahan bisnis juga pasti berbeda. Oleh karena itu, kita membutuhkan data gitu ya. Misalkan, kenapa penting banget sih data? Kayak misalkan kita mau mendiagnosa orang yang sakit gitu ya. Kita mau kasih obat ke orang yang sakit, tapi kita nggak tahu sakitnya apa. Kalau nggak didiagnosa, kita nggak ada datanya nih. Oh, ini gejalanya demam, gejalanya batuk-batuk, pilek, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa kasih obat kan? Kita nggak bisa kasih solusi buat permasalahan yang kita nggak tahu permasalahan itu apa. Oke? So, itu dia dari pertanyaan kedua. Sekarang ke pertanyaan ketiga. Nah, ini adalah satu-satunya orang ya yang memang secara real tanpa gua paksa menanyakan pertanyaan di IG story gua waktu itu ya. So, a lot of respect and thank you so much buat Bang Hari @Hari Rahardi 7. Pertanyaannya adalah,
Kok gimana caranya bisa kaya secara instan? Let's say dalam 1 tahun. Nah, ini menarik banget ya. Pertama, thank you Bang Hari buat pertanyaannya. Dan kenapa gue dipanggil Ko ya? Padahal gue jauh lebih muda dari Bang Hari ya. And ini adalah salah satu senior dan orang yang gue anggap sebagai mentor ya. Dalam dunia bisnis dan waktu itu perkuliahan sih sebenarnya. Karena senior gue pas di kuliah gitu ya. Bang Hari bertanya gimana caranya bisa kaya secara instan ya. Yang pertama, kayaknya Bang Hari lebih jago dalam hal ini sih ya. Jadi mungkin Bang Hari bisa menjawab sendiri ya gimana caranya kaya secara instan. Mungkin seperti strategi ya Bang Hari ya kan, buka mixue di mana-mana ya kan. Jadi sampai detik ini ya yang saya tahu itu Bang Hari udah punya 3 cabang mixue. Jadi mungkin itu cara singkat untuk menjadi kaya ya, itu adalah rahasia mungkin ya. Tapi menurut gua jawabannya yang pertama adalah definisi dari kekayaan itu sendiri. Definisi kekayaan masing-masing orang itu kan berbeda ya, sangat luas definisi kekayaan itu ya. Ada yang mungkin menurut orang lain 1M udah kaya banget gitu. Ada yang mungkin 200M, ada yang 1 triliun dan lain sebagainya. Jadi gua nggak tahu nih dari pertanyaan ini maksudnya bisa kaya secara instan itu berarti bisa kaya seberapa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin secara general, gimana cara kaya secara instan itu nggak ada caranya. Jadi kita, sebenarnya ada 2 caranya untuk cara kaya secara instan. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah menipu. Ya, jadi dua cara ini bisa membuat kalian kaya secara instan ya. Banyak yang udah ngelakuin ini, tapi nggak halal dua-duanya. So, kalau misalkan ditanya secara instan dan harus legal, jawaban gue adalah nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi of course, kalau misalkan jawabannya nggak ada kan ya nggak puas gitu ya. Tapi kalau misalkan dari setiap kesempatan yang kita punya, misalkan antara bekerja di suatu tempat, atau bekerja sebagai profesi, dokter, lawyer, atau segala macamnya, dan berbisnis, menurut gua dari 3 ini, cara yang bisa membuat seseorang kaya mendadak itu adalah membuat bisnis. Ya, karena dalam 1 tahun tuh jangan diremehin ya guys. 1 tahun tuh waktu yang sangat panjang gitu sebenarnya. Kalau kita memaksimalkan setiap harinya. Dalam 1 tahun, bisnis itu bisa berkembang yang benar-benar berkembang gitu. Tergantung gimana cara kita explore, cara kita praktis gitu ya, cara kita mempraktekkan gitu ke sehari-hari, eksekusi gitu. Nah, memang nggak bisa kaya banget secara instan yang kayak langsung, wah nggak tahu lah ya gimana, makanya tergantung definisi kayanya tadi ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan opportunity yang ada, menurut gua membuat suatu bisnis adalah cara paling cepat untuk menuju kesuksesan finansial gitu. Bukan kekayaan ya, kesuksesan finansial, karena kekayaan yang nggak tahu lah measurementnya itu berapa. Let's say dalam 1 tahun ya, 1 tahun menurut gua sangat bisa sih untuk suatu bisnis itu berkembang yang benar-benar bisa membuat seseorang itu berada di kondisi kesuksesan finansial. So, itu dia menjawab 3 pertanyaan dari episode Tanya Kohrio, ya kan? Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, jangan lupa langsung aja tanyain ke gue di Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Bisa langsung aja. Dan terima kasih semuanya untuk menonton. Dan semoga kalian enjoy, kalian merasakan ada manfaat dari video ini. Kalian boleh bantu share. Dan thank you guys for watching. See you in the next video.